pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah Ma, tenang aja, aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu Ma, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Gue pergi sekarang juga, bye Ma. Widih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Ketemu sama Keisha. Woi Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang ternyata. Lo masih hidup? Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli, Air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. ya udah Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek. Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue nggak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern, bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini. Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil. Jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malot. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepet arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus Keisha, kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek Kismin, dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Oh, si miliki tiup-tiup perot. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue. Tahu isi selokan atau kulkas? Ya jelas kulkas dong. Semua orang di kota ini kan punya kulkas. Sedangkan di selokan paling isinya cuma sampah. Kamu ini masih pakai kekuatan kamu yang gak guna itu ya? Mama tahu dari mana kalau kekuatan aku nggak guna? Ya karena selama ini gak ada hasilnya. Kalau dengan kekuatan itu kamu bisa mencari uang, ya mama bakal suka lah. Dasar emak mata duitan. Amel. Bu guru, ada apa Bu? Pagi-pagi saya udah dipanggil. Jangan-jangan saya berbuat salah ya? Saya punya tugas buat kamu karena cuma kamu yang bisa nyelesain. Apa Bu? Jangan-jangan Ibu udah tahu kekuatan saya ya? Ya udah kalau gitu saya lihat isi kulkas Ibu ya. Hah? Bebong? Astaga, bukan. Saya tuh mau suruh kamu buat lihat isi kulkas mamamu sendiri. Oh iya, tadi saya nggak kepikiran buat lihat isi kulkas emak. Nanti malam seluruh warga di kota ini bakal demo ke rumah kamu mengenai kulkas itu. Memangnya kenapa Bu? Warga pada protes karena di rumah kamu tercium bau busuk. Curiganya sih dari kulkas. Oh iya udah, nanti saya laksanain Bu. Keisha, menurut lo kenapa ya warga pada mau gerbek rumah gue? Maaf ya Vel, itu semua karena gue udah bocorin rahasia keluarga lo ke para warga. Emang apa yang lo bocorin? Soalnya pas gue ke rumah lo, gue ngecium bau busuk dari dalam kulkas. Makanya gue sebar rumor itu ke warga. Ya ampun, lo sendiri tahu itu rumor, tapi masih aja ngarang. Kalau gitu isi kulkas lo, cuman daun? Pantes aja lo orang Kismin, makanya sebar rumor kayak gitu. Jahat banget lo Vel. Feli, kok jam segini kamu udah pulang sih? Kenapa? Mama takut ya kulkas mama yang penuh rahasia ini ketahuan sama aku. Maksud kamu apa? Mama gak ada sembunyiin apa-apa loh. Mah, seluruh warga di luar itu mau menggerebek rumah kita karena kulkas ini. Sekarang aku mau lihat isinya apa. Apa yang digerebek? Ini tuh isinya cuma sayur-sayuran. Lah iya, cuma sayur. Tapi dilihat pakai kekuatan gue sih, isi kulkas mama masih belum muncul. Kalau gitu gue diem dulu deh soal kekuatan gue ini. Curiganya mama jahat. Keisha, lu ngapain datang ke sini? Gue mau minta maaf dan bantuin lo Vel. Udah deh Kay, mending lo tobat karena nggak ada apa-apa di dalam kulkas itu. Mungkin lo cium sayur busuk. Jangan-jangan kulkas yang lo lihat yang di dalam dapur. Bukan Vel, yang di ruang bawah tanah.
Sejak kapan rumah gue punya ruang bawah tanah? Itulah, kau tak tahu kan? Ya udah, pokoknya gue harus mengungkap isi kulkas itu sebelum orang-orang pada datang. Lo di sini aja, nggak usah ikut. Feli, kenapa lo gandengan gue dulu sih? Lo mana tahu ruang bawah tanahnya ada di mana? Ya udah, cepet tunjukin. Perasaan gue yang punya rumah, tapi kenapa lo lebih tahu dah? Udah, lo ikut aja. Selama ini tuh gue udah mata-matain. Terus kenapa isi kulkasnya Keisha tiba-tiba loading? Nah, kita udah sampai. Sekarang lo lihat sendiri isi kulkasnya. Oke, kita buka ya. Hah? Cuman daging doang? Apa yang perlu diributin? Mungkin aja dagingnya busuk. Lo nggak curiga itu daging apa? Cobain dulu deh. Apaan sih? Baunya beneran busuk. Lo takut ya? Enggak, ya udah gue bakal coba nih. Kenapa tekstur dagingnya agak aneh ya? Coba makan dulu deh. Bisa tahu persen suka atau persen benci? Gue nggak mau ngurusin orang yang benci sama gue. Mending gue ngurusin persen suka. Mulai hari ini kamu nggak usah jadi anak saya lagi. Kenapa ketawa? Saya serius ini. Persen suka mama ke aku aja 50%. Mana mungkin mama bener-bener usir aku. Astaga, itu kan kekuatan terkutuk. Siapapun yang memiliki kekuatan itu bakal dapat malapetaka. Mama, zaman sekarang masih percaya gitu-gituan. Jangan sampai orang lain tahu kalau kamu punya kekuatan itu. Kalau nggak hidup kamu dalam masalah. Nenek. Oke, saatnya ngeliat punya teman-teman. Mulai hari ini Feli bakal pindah kelas ke gudang. Aduh, kasihan banget sih Feli. Hei Dela, lo nggak usah pura-pura deh. Lo tuh nggak suka kan sama gue? Lo itu nggak tahu diuntung ya. Udah syukur gue bela. Hei Feli, seluruh sekolah ini juga tahu kali kalau semua orang tuh terpaksa temenan sama lo. Kita ini cuma ngincar jawaban ujian lo aja buat nyontek. Kalian bener-bener keterlaluan. Woi Fel, lo bisa tahu persen suka ya? Soalnya gue dikasih tahu sama nyokap lo. Wah, persen suka lo meningkat. Iya, gue jadi suka sama lo karena lo punya kekuatan itu. Itu artinya gue bisa ningkatin punya Tiara dan Dela juga. Bisa. Dan kalau ada yang sampai 100% lo bakal dapat sesuatu. Hah? Kira-kira apa tuh? Feli, ibu minta tolong kamu periksain ujian teman-teman kamu ya. Udah, pokoknya ibu percaya sama kamu karena kan kamu ketua kelas. Ini artinya yang kasih nilai saya juga, Bu. Wah, sembari kamu kerjain tugas itu, ibu mau pedal dulu. Apaan sih, Bu Guru manfaatin gue banget. Tapi nggak apa-apa, dengan cara ini gue bisa buat Tiara sama Dela makin suka sama gue. Wah, nilai ujian gue 100. Seumur hidup gue nggak pernah dapat 100 dan baru kali ini kok bisa? Hebat kan? Itu semua karena gue. Mimpi kali lo, kan bukan lo yang meriksa. Oh iya, gue baru ingat kalau dari tadi itu Bu Guru pedel. Berarti bener dong apa kata Feli. Ternyata lo emang ngebantuin kita. Makasih ya, sama-sama. Nggak sabar deh lihat persen suka mereka makin meningkat. Nah, akhirnya mama ketemu sama kamu. Loh, kenapa mama jemput aku? Aku kan belum pulang, Mah. Pokoknya kalau sistem kasih imbalan, kamu jangan pernah buka. Justru itu tujuan aku sekarang, Mah. Kamu lagi berusaha naikin persen suka orang. Aduh, jangan, nanti kamu bisa metong. Mah, udahlah, Mah. Biar aku menentukan hidup aku sendiri. Mama itu terlalu kuno menggunakan kekuatan ini. Kamu itu bandel banget sih diomongin. Feli, Keisha, persen suka lo? Iya, gue udah sepenuhnya suka sama lo dan sekarang lo bisa lihat imbalannya. Kok tiba-tiba banget? Gue kan gak ada ngelakuin apa-apa. Curiga deh gue. Udah, daripada kebanyakan mikir, mending lo lihat dulu. Sebenarnya gue juga penasaran sih imbalan apa yang dimaksud. Oke, gue buka aja deh. Bisa tahu rahasia orang atau kutukan orang. Kalau kutukan orang kan jarang. Lebih baik rahasia orang. Setiap orang punya rahasia kan? Anakku, kebetulan mama buru-buru jadi mama gak sempet antar kamu ke sekolah. Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Kalau gitu, mari kita lihat. Hah? Kamu punya kekuatan? Rahasia mama jadi ani-ani? Ani-ani no, simpenan yes. Kok kayak kenal? Ternyata itu kekuatan kamu. Ya udahlah, tapi kamu harus hati-hati ya. Iya dong, aku tahu aku bakal jadi incaran orang-orang. Aku bakal jadi artis. Feli, lebih baik kamu pulang aja, jangan datang ke sekolah. Nggak usah ngatur-ngatur gue deh, lo iri kan sama gue? Loh, aku kenapa lo diam-diam melindungin gue? Kok bisa rahasia aku terbongkar sih? Perhatian, yang namanya Feli ke kantor saya. Kita harus ke sana kan? Jangan, itu bahaya buat kamu. Gue nggak percaya siapa-siapa di dunia ini, jadi lo nggak bisa mengelabui gue. Ya ampun, padahal kekuatannya nggak mungkin salah. Feli, kebetulan kamu datang tepat waktu. Kamu punya kekuatan kan? Enggak punya, Bu. Udahlah, kamu nggak bisa bohongin saya. Ibu punya tugas buat kamu. Tugas? Pasti ada imbalannya kan? Udah jelas lah, pokoknya kamu harus cari orang yang punya rahasia terdalam. Rahasia terdalam itu artinya penting banget kan? Kamu harus menginvestigasi ini dan kalau kamu berhasil, ibu bakal kasih imbalan kamu bisa lulus tanpa ujian. Oke, saya bakal lakuin. Halo, everybody, malam ini kita pesta ya di rumah gue. Semua orang diundang. Wah, kayak bener lo, Ti. Iyalah, keluarga gue kan konglomerat. Gue juga diundang kan? Lo enggak. Apa? Lihat aja ya, gue bakal bongkar rahasia lo. Rahasia lo adalah... Loh, rahasia gue bisa aja kan? Keren juga ya kekuatan lo. Kok tiba-tiba semua orang jadi tahu kekuatan gue? Mampus dah. Sistem sendiri yang umumin, kasihan deh lo. Jadi gagal nutupin. Punya kekuatan gak guna buat apa juga dipamerin. Awas aja ya kalian. Feli, jangan datang ke pesta itu. Iyalah, buat apa juga gue datang? Toh rahasianya Tiara cuma sepele. Rahasianya ngompol bukan? Itu bukan rahasia yang sebenarnya. Hah? Maksud lo ada rahasia yang lain? Wah, kalau kayak gitu gue harus datang ke pesta itu. Tuh kan, udah aku bilang jangan. Kenapa sih kamu itu ngeyel banget jadi orang? Lo tenang aja, gue punya ilmu bela diri kok. Suatu saat kamu bener-bener nyesel nanti, Feli. Ih, apaan sih sok-sokan banget. Loh,
Lo punya rahasia asal-usul gue? Yang nggak denger. Banyak banget yang harus gue telusurin. Permisi Pak, saya mau hadir ke... Iya, saya tahu dan kamu diizinkan untuk masuk. Hah? Seakan-akan Bapak tahu saya bakal datang ke sini. Iya, saya udah paham dan saya bakal tunjukkan rahasia terdalamnya Tiara. Ternyata Tiara orang yang gue cari, rahasia Pak Sapam. Oke Pak, saya percaya sama Bapak. Loncat 3 kali, kamu bakal masuk ke ruangan yang saya maksud. Hah? 1, 2, 3.